Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa kembali yaitu melakukan ta'limul kitab ataupun kajian kitab Fathul Majid, yang mana kita pada pertemuan yang lalu sudah menjelaskan tentang kitab tauhid ataupun tauhid itu sendiri. Nah, di sini yang pertama yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Adz-Dzariyat ayat 56 ya. Ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah kepada Aku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini meletakkan ayat pertama dalam kitab tauhid ini dalam tujuan dari penciptaan manusia ataupun penciptaan makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam kitab ini dijelaskan makna ibadah. Ya, makna ibadah yang disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadah yaitu ta'atullahu bi imtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Ya. Yaitu ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah dengan mengerjakan segala apa yang telah Allah perintahkan melalui lisan para rasulnya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan ibadah, yaitu ketaatan ya, yang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, tentunya melalui lisan para rasul. Dan kemudian beliau Ibnu Taimiyah juga menyebutkan disebutkan dalam kitab ini. Jadi penulis Fathul Majid ini mengambil dua definisi dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah makna ibadah. Nah, di sini makna ibadah yang kedua ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sangat mencakup ya. Yaitu ismun jami. Ya, beliau mengatakan ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Nah, ini kadang sering disebutkan oleh para ulama kita definisi ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ismun jami, yaitu satu nama ataupun istilah yang mencakup ya, yaitu mencakup segala apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya minal aqwal, yaitu dari perkataan-perkataan, wal a'mal, dan juga perbuatan-perbuatan adh-dhahirah wal batinah, yang zahir, yang dapat dilihat oleh kita ya. Wal batinah, ataupun perkataan, perbuatan yang batin yang tidak bisa kita lihat ya, ini sudah mencakup. Jadi segala apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat mencakup. Jadi apa saja yang dicintai oleh Allah itu termasuk ibadah. Apakah itu perkataan yang ada di dalam hati, perbuatan hati kita, ataupun yang dilihat, gerakan-gerakan yang mungkin yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, itu adalah ibadah. Kalau dicintai oleh Allah itu termasuk juga ibadah ya. Banyak perbuatan-perbuatan kita ya, jadi bukan hanya sekedar perbuatan kita yang bentuknya seperti sujud, ruku, ataupun membaca ayat Al-Quran. Jadi lebih daripada itu, lebih umum daripada itu, yaitu ya mungkin kita melakukan sifat senyum kepada saudara kita adalah merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan bahkan di dalam hadis itu dianjurkan ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka sesuatu yang diridhoi, ini kan diridhoi dan dicintai, maka dia masuk ibadah
Ya. Dan berbuat baik kepada sesama orang lain ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka ini termasuk juga ibadah. Ini yang baru kelihatan. Ya. Kalau yang tidak kelihatan mungkin contohnya bisa kita mengambil ya rasa tawakal kita kepada Allah ini perbuatan yang mungkin tidak bisa kita lihat. Ya, yang tidak bisa kita nampak, akan tetapi itu ada dalam hati. Ada dalam hati, ini merupakan sesuatu yang juga dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, ini termasuk ibadah. Nah, di sini ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi bukan hanya sekedar sholat, puasa yang sebagaimana kita pahami itu adalah merupakan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, akan tapi lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Nah, ini mana ibadah yang sangat mencakup. Ya, yang mencakup seluruh segala apa saja perbuatan kita yang penting itu diridhai dan dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Tentunya ibadah ini kan banyak. Ya, seperti kita katakan kalau kita baca definisi kan umum. Ya, umum. Ibadah-ibadah itu banyak macamnya. Ada yang kalau secara hukum, maka kalau secara hukum disebutkan di sini ya di antaranya ada hukum yang wajib. Itu kan ada 5. Ya, sekarang ada 5. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang juga ya haram, ada juga yang makruh, dan juga ada mubah kalau ditinjau dari hukumnya. Ya, kalau ditinjau dari hukum. Nah, sekarang ya yang kita prioritaskan yang mana, ibadah yang mana? Sifatnya mustahabah. Ketika bertemu antara ibadah yang mustahabah dan juga yang wajib, mana yang kita lebih dahulukan? Tentunya yang wajib. Ya, kita prioritaskan yang wajib. Ya. Hanya terkadang orang ini tidak bisa mengambil, tidak bisa memahami. Maksudnya orang awam ya, orang yang tidak belajar. Terkadang mereka itu lebih mendahulukan ya ibadah mustahabah daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT. Ini keliru pemahamannya terhadap ya agama. Ya. Kalau kita lihat kebanyakan manusia ya, kalau sholat, kita ambil contoh ketika sholat Id, masya Allah, berduyun-duyun penuh. Memang itu merupakan syiar Islam. Mereka lebih antusias, lebih bersemangat sholatnya Idul Adha, Idul Fitri, karena mungkin kerinduan juga. Dan kita ketahui walaupun ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah hukum, ya, yang paling yang kuat adalah merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, itu bisa mengalahkan sholat yang diwajibkan. Ya, ada di antara orang yang sholat hanya dalam setahun itu 2 kali, tetapi sholat wajibnya tidak diperhatikan, maka dia mengalahkan sholat yang wajib. Ya, sholat yang wajib. Maka ini ya perlu diluruskan bahwa yang paling penting itu adalah merupakan sholat yang diwajibkan. Ya, sholat yang diwajibkan. Nah, maka ini dijelaskan oleh ya para ulama kita, mana yang lebih kita dahulukan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya. Dan kemudian mana yang sunnah, mana yang mustahabah, mana yang makruh, dan mana juga ya yang mubah. Ya, maka kita harus lebih dahulukan. Ini dijelaskan dalam kitab sini ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan dalam masalah ibadah, bukan Ibnu Qayyim tapi Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang definisi ibadah. Itu Al-Qurtubi beliau mengatakan aslul ibadatu atadallul wal khudu. Yang asal ibadah, asal makna ibadah itu adalah at-tadallul wal khudu, yaitu menghinakan diri dan juga tunduk. Ya. Menghinakan diri dan juga tunduk. Wa sumiyat wadhaifu syar'i 'alal mukallifina ibadatun. Nah, kan dinamakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang syar'i terhadap manusia yang dibebankan syariat, yaitu para mukallaf, itu adalah merupakan ibadah. Ya. Jadi ibadah kita ini yang kita lakukan adalah bentuk ketundukan kita dan juga penghinaan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sewajarnya kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dalam ibadah salat itu ada ruku dan sujud, itu menunjukkan kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk penghinaan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh syariat, diberikan kepada sesama manusia, diberikan kepada sesama makhluk. Maka tidak dibolehkan kita melakukan ruku, melakukan sujud kepada sesama makhluk. Dilarang, karena ini adalah merupakan bentuk penghinaan diri kepada sesuatu yang disembah. Dan kita seorang muslim menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita menghinakan diri di hadapan sesama manusia ataupun di hadapan sama makhluk. Tidak. Makanya kita tidak dibolehkan ruku sujud kepada makhluk yang mati. Bahkan kita bentuk hormat kita kepada sesama manusia tidak boleh dilakukan dengan cara sujud ataupun dengan ruku. Ya, mungkin ada yang berdalil, ya, kenapa malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam? Ini kan satu permasalahan, ya kan? Satu permasalahan. Itu dari Al-Quran, dalilnya Al-Quran. Jadi boleh-boleh saja kita melakukan sujud ataupun ruku kepada makhluk. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu setiap nabi, setiap rasul itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibahas dalam kitab tauhid ini. Ya, tujuannya sama, tapi dalam bentuk caranya berbeda-beda. Mungkin di zamannya syariatnya Nabi Adam alaihissalam melakukan sujud, bentuk penghormatan kepada makhluk. Kalau dia memang makhluk yang mulia seperti yang dilakukan oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Rasul, bukan bentuk ibadah tapi bentuk penghormatan. Ya, maka ini syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi syariatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak berlaku. Ya, banyak contoh-contoh lain, mungkin syariatnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW berbeda. Syariatnya Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW memang ada yang sama, namun ada juga yang berbeda yang tidak berlaku. Maka pada syariat-syariat yang bertentangan, syariat Islam ataupun syariat Nabi Muhammad SAW ketika bertentangan dengan syariat nabi-nabi sebelumnya, maka kita harus mendahulukan syariatnya Nabi Muhammad SAW, karena kita umatnya Nabi Muhammad, bukan pengikut syariatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita melakukan penghormatan kepada sesama makhluk itu dengan cara sujud dan ruku. Ini adalah merupakan ghulu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, seandainya aku diizinkan untuk melakukan sesama makhluk itu sujud kepada yang lainnya, niscaya saya akan perintahkan seorang istri itu untuk bersujud kepada suaminya. Tapi itu tidak boleh. Sujud dan ruku itu hanya dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bentuk penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubi, yang dimaksud dengan ibadah itu adalah at-tadallul wal khudu, yaitu menghinakan diri dan juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini dari kalangan jin ataupun manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Ini tentunya ini ada hikmah semuanya, ya, ada hikmahnya. Hikmah syar'iyyah, ya, diniyah. Dan kemudian di sini juga disebutkan perkataannya Ibnu Katsir, perkataan Ibnu Katsir yang mengatakan yang dimaksud dengan ibadah di situ adalah ibadatuhu hiya, yaitu penyembahan kepada Allah atau beribadah kepada Allah itu ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkul mahdhur, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya dengan melakukan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Wa dzalika huwa haqiqatul dinil Islam, dan itulah hakikat din agama Islam itu adalah
mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang telah diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang telah dilarang. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah, bukan hanya perintah-perintah saja. Bukan hanya perintah saja, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, haji itu ibadah. Tetapi yang termasuk larangannya juga kita menjauhinya itu termasuk juga ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya. Dan karena makna di sini dikatakan li'anna, ya, hakikat dinil Islam, yang dikatakan Ibnu Katsir melanjutkan perkataannya, ya, li'anna maknal Islam, makna Islam itu adalah al-istislamu lillahi ta'ala, yaitu al-istislamu lillahi ta'ala, itu Islam itu adalah berserah diri, ya, kepada Allah Subhanahu. Jadi menyerahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam firman Allah Subhanahu kan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya kan? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya, ya, hidupku dan matiku, ya kan? Ini salatku dan juga semua, ya, nusuk, yaitu ibadahku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu, itu yang hakikat dari makna Islam, yang merupakan, ya, ibadah yang nanti diperintahkan di situ dalam agama ataupun dalam agama Islam ini perintah untuk melaksanakan ibadah, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.